Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang sudah saya buat, yaitu tentang penerapan strategi global perusahaan internasional dari Toyota. Profil perusahaan. Toyota adalah sebuah perusahaan mobil yang berasal dari Jepang dan berpusat di Toyota Aichi, Jepang. Toyota didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik dan non-otomatis Toyota. Divisi mobil tersebut kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 8 sampai 8,5 juta unit mobil di seluruh dunia setiap tahunnya. Semangat inovasi Toyota tidak pernah redup. Toyota kemudian berkembang menjadi penghasil kendaraan tangguh. Di era 1940, Toyota sibuk mengembangkan permodalan termasuk memasukkan perusahaan di lantai bursa di Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Pada tahun 1947, penjualan mobil Toyota dalam negeri sudah mencapai 100.000 kendaraan dari hasil kesuksesan Toyota baik di pasar Jepang maupun pasar internasional, yang telah didasarkan dari pengelolaan strategi manajemen global yang sangat baik, rapi, dan terstruktur sehingga hasil dari kinerjanya adalah menghasilkan produk dengan berkualitas tinggi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai penerapan strategi manajemen yang telah dilakukan Toyota, baik itu manajemen marketing, manajemen rantai pasok, dan manajemen SDM. Oke. Manajemen marketing. Keberhasilan Toyota dapat dilihat dari strategi mix marketing 4P yang terdiri dari pemasaran seperti produk, harga, tempat, dan promosi. Produk yang dihasilkan Toyota sangat variatif, seperti sedan, hatchback, MPV, SUV, komersial, sport, dan hybrid. Harga merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam strategi pemasaran Toyota Motor. Perusahaan ini memiliki kebijakan harga yang sangat menonjol jika dibandingkan dengan eh, perusahaan mobil lainnya. Harga produk Toyota bisa dibilang cukup terjangkau oleh pelanggan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan harga perusahaan yang dipastikan berkaitan dengan segmen geografis yang berbeda sesuai dengan kondisi keuangan pelanggan atau daya beli pelanggan. Dalam strategi pemasarannya, Toyota tidak memainkan dan menaikkan harganya bahkan setelah terjadi persaingan yang luar biasa di pasar mobil. Hal tersebut merupakan strategi pemasarannya yang memiliki tujuan untuk berkonsentrasi pada kepuasan pelanggan dengan produk berbiaya rendah pada produk dengan berbiaya rendah dan berbasis kualitas. Hal inilah yang menjadi salah satu strategi marketing Toyota yang sukses dalam melakukan pemasaran global. Berbicara tempat atau lokasi dalam melakukan pengiriman kendaraan dengan tepat waktu, perusahaan telah menyebar di semua area konsumen yang mudah diakses. Dealer Toyota berusaha keras untuk memasok kendaraan ke tempat pasar yang akurat dan diikuti waktu yang tepat untuk efektivitas dalam strategi pemasarannya. Perusahaan berkonsentrasi pada peningkatan penjualan dan di mana Toyota menerapkan strategi aliansi dan joint ventures dengan pasar yang berkembang dengan baik. Strategi promosi Toyota dinilai sangat menawan, di mana Toyota melakukan promosi merekam melalui portal web perusahaan mereka dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai penawarannya. Perusahaan mengkoordinasikan kampanye pemasaran dan melengkapi demo kendaraannya dengan bagian dan strategi promosi dari strategi promosinya. Dalam strategi pemasarannya, Toyota telah memberikan keuntungan masing-masing kepada pelanggan seperti suku bunga yang sangat rendah atau cicilan diskon. Toyota juga berkonsentrasi dan fokus pada survei pasar untuk mempromosikan produknya. Selain itu, Toyota juga melakukan analisis SWOT yang tepat, terstruktur, dan cepat sebagai panduan untuk meningkatkan efektivitas di bidang pemasarannya. Manfaat yang diperoleh perusahaan terhadap mix marketing dan analisis SWOT ini adalah perusahaan dapat memiliki informasi pemasaran sebagai indikator untuk mengukur hasil kegiatan pemasaran terhadap penjualannya. Dengan strategi pemasaran yang terstruktur berdasarkan elemen pemasaran tersebut,
Perusahaan mendapatkan citra perusahaan dan profitabilitas yang sangat baik di antara keseluruhan produsen pasar mobil saat ini. Dengan menggunakan strategi mix marketing dan analisis SWOT yang baik dalam penerapan yang profesional, maka perusahaan ini akan selalu mampu berada pada tingkat profitabilitas yang sama di masa depan dan bertahan pada level atau kasta teratas sebagai produsen otomotif terlaris dan terbesar di dunia. Manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok perusahaan Toyota membentuk seperti dua buah lingkaran yang saling terhubung. Saat ini, Toyota menggunakan pemasok lokal pada setiap kendaraan dan akan ditingkatkan setiap tahunnya agar dapat menekankan biaya produksi sehingga dapat menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif. Pada proses purchasing, Toyota melakukan pembelian dan pengadaan raw material untuk kendaraan dengan membeli raw material dengan kualitas yang telah ditentukan oleh pihak Toyota dari sisi produksi. Toyota saat ini telah memproduksi kurang lebih 4 tipe mesin yang digunakan untuk keperluan kendaraan domestik dan ekspor. Untuk pasar mancanegara, Toyota melakukan pendistribusian kepada ke lebih dari 70 negara, antara lain Indonesia, Australia, Jepang, Cina, Thailand, Vietnam, Malaysia, India, dan lain-lain. Di sisi lain, Toyota telah menerapkan konsep milk run. Pada tahun 2004 dan sebelumnya, perusahaan manufacturing pada umumnya adalah hal pengiriman atau suplai barang yang menganut cara direct delivery. Artinya, para vendor atau supplier mengirimkan produk-produknya ke pihak konsumen ke pihak konsumen secara langsung, menggunakan armadanya sendiri ke customer masing-masing. Baru di awal tahun 2004, Toyota mengadaptasi sebuah konsep baru dalam hal sistem pengiriman produk ke dalam hal sistem pengiriman produk part dari para supplier atau vendor-vendornya. Dari sisi pelayanan pelanggan, Toyota melakukan improvement dengan melakukan pengaturan ulang 5 dealer utama dalam rangka meminimalisasi biaya pemesanan kendaraan yang dilakukan oleh pelanggan Toyota. Di sisi lain, Toyota mendapatkan informasi dari pelanggan atau flow of information mengenai produk-produknya, baik kelebihan hingga kekurangan, melalui banyak metode diantaranya klub mobil hingga reviewer mobil di YouTube, sehingga biaya yang dibutuhkan akan lebih efisien dibandingkan menggunakan metode lain. Manajemen sumber daya manusia. Toyota memiliki karyawan mencapai kurang lebih 330.000 orang dan memiliki sistem tata kelola manajemen sumber daya manusia yang telah diakui keberhasilannya dalam mencapai kesuksesan Toyota hingga saat ini. Toyota merangkum prinsip-prinsip manajemen Toyota dalam model 4P, yaitu filosofi, proses, people, dan problem solving. Model 4P tersebut membentuk sebuah piramida seperti di gambar dengan menjadikan filosofi jangka panjang sebagai fondasinya yang berfokus terhadap menambahkan nilai pada pelanggan dan masyarakat. Filosofi adalah mengenai tujuan Toyota dan alasan mereka ada. Proses adalah tentang apa yang diyakini oleh Toyota akan menghasilkan operasi yang luar biasa, meniadakan pemborosan secara tetap. People adalah mereka yang menggerakkan perusahaan ke depan, dan budaya adalah suatu yang mengajarkan orang-orang tentang bagaimana bertindak, berpikir, dan merasakan untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Sedangkan problem solving adalah cara orang-orang Toyota memfokuskan upaya-upaya mereka untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Grafik tersebut menggambarkan gambaran dari model 4P Toyota Way. Model 4P dimaksudkan untuk menjadi semacam struktur yang masing-masing tingkatannya bertindak sebagai fondasi bagi tingkat berikutnya. Sebagai pilar-pilarnya dalam manajemen SDM, Toyota melakukan berbagai program pelatihan yang diterapkan untuk para karyawan baru yang direkrut oleh perusahaan berdasarkan proses seleksi. Program pelatihan yang diterapkan perusahaan terhadap karyawan baru adalah dengan melakukan
orientasi karyawan baru pada tiap-tiap divisi seperti sales, service, dan administrasi. Pada pelatihan divisi sales, karyawan karyawan dilatih selama 6 bulan untuk menjadi seorang sales. Selama 6 bulan tersebut, mereka akan dilatih untuk meningkatkan skill. Ada beberapa tahapan selama pelatihan, yaitu Fundamental Salesmanship Training, FST, Professional Salesmanship Skill Training, PSST, dan Advanced Salesmanship Skill Training, ASST. Tahapan Fundamental Salesmanship Training merupakan training dasar yang wajib diterima oleh salesman selama menjadi salesman di Toyota. Tahapan selanjutnya, Professional Salesmanship Skill Training, PSST, merupakan training untuk salesman yang sudah melakukan training FST untuk naik tingkat menjadi salesman yang lebih profesional. Tahapan terakhir yaitu Advanced Salesmanship Skill Training atau ASST, merupakan training lanjutan untuk salesman setelah melakukan tahapan FST dan PSST. Materi-materi yang diberikan kepada karyawan pada saat pelatihan adalah mengenai pengetahuan produk, di mana karyawan mampu memahami spesifikasi dari produk Toyota dan mampu menyampaikan dengan jelas kepada pelanggan dan menanggapi keluhan-keluhan dari pelanggan. Selain itu, materi yang ditunjukkan kepada karyawan juga berupa materi kemampuan teknik untuk memperbaiki produk Toyota yang rusak. Jadi program pelatihan yang telah diterapkan perusahaan kepada karyawan baru bertujuan untuk melatih skill dari karyawan dan untuk menambah pengetahuan karyawan agar nanti mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan efisien. Manfaat yang didapat perusahaan dari adanya program pelatihan ini adalah dengan meningkatkan profit perusahaan. Jadi profit tersebut, perusahaan meningkatkan mutu fasilitas yang akan diberikan untuk kenyamanan karyawan maupun pelanggan. Itulah beberapa penerapan dari pengelolaan manajemen strategi global yang telah dijalankan oleh Toyota sehingga Toyota dapat mencapai kesuksesan hingga saat ini. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.